Halo Multifox, welcome back to Multiverse Indonesia. Setelah sebelumnya Mark dan Stephen bertemu dengan salah satu Dewi Mesir, yaitu Dewi Tawaret, kisahnya di episode 5 ini akan membahas lebih detail lagi mengenai masa lalu Mark dan Stephen. Kita akan menjelaskan mengenai hal itu dan detail lain dari episode 5 ini. Apa aja mereka? Siapkan diri kalian, duduk dengan tenang, dan mari kita mulai. Adegan dibuka dengan seorang wanita yang mengatakan, kemudian adegan berpindah lagi ke ruangan Dr. Harrow. Di tempat ini kita bisa melihat penampilan Mark kalau berdasarkan Dr. Harrow, terdapat beberapa luka pada wajahnya dan dengan hidung yang diplester. Ini menandakan bagaimana Mark mendapat siksaan di rumah sakit jiwa tersebut seperti pada komik di mana ia rutin dihajar oleh Bobby dan Billy secara ilegal. Itu sebabnya Dr. Harrow mengatakan, karena Mark mungkin diancam jika mengatakan yang sebenarnya. Ya, seperti di komik lah ya. Nah, di komik juga setiap Mark memakai kostum buatannya, ia melihat Bobby dan Billy sebagai Jekyll. Itu sebabnya Dr. Harrow mengatakan bahwa Mark berkelahi dengan alasan yang tidak jelas. Here at Putnam Medical Facility in Chicago, Illinois. Fasilitas medis Putnam di Chicago, Illinois bukanlah tempat khayalan. Di komik, Mark memang sempat dirawat di tempat itu pada masa anak-anak hingga remajanya. Banyak yang mengatakan bahwa yang berbicara di sini bukanlah Mark atau Stephen, melainkan Jack Lockley. Namun dalam adegan ini aja ada beberapa yang menyangkal itu. Pertama, laki-laki ini dapat tahu bahwa yang mereka lihat bukanlah badak yang berbicara, melainkan kuda Nil yang bisa berbicara. Kedua, setelah laki-laki ini mulai marah, ia disuntik dengan obat-obatan dan kemudian Mark yang sedang ketakutan mengatakan, Kedua kejadian ini menandakan bahwa laki-laki ini adalah Mark Spector. Kemudian Tawaret mengatakan, yang menyinggung kisah menjauhnya manusia dari Dewa Mesir. Stephen dengan antusiasnya mengatakan, tidak hanya sebagai dewi dari kesuburan atau ibu dan anak menurut Stephen, Tawaret juga merupakan dewi yang mengantar jiwa manusia yang meninggal ke dunia orang mati. Itu sebabnya nanti kita tahu bahwa Mark dan Stephen sedang berada di atas sebuah kapal yang mirip dengan yang ada di akuarium Stephen yang memang biasa digunakan untuk mengantar jiwa orang mati. Sayang sebenarnya ya kita tidak melihat Anubis secara fisik di serial ini sebagai dewa yang bertanggung jawab menimbang jantung orang meninggal. Alih-alih kita hanya melihat timbangan yang ada Anubisnya. Ancestral Plane sendiri merupakan tempat di mana para Black Panther bertemu dengan leluhurnya yang sudah meninggal. Mendengar bagaimana Tawaret mengagumi indahnya Ancestral Plane membuat kita yakin bahwa dewa mitologi Mesir memang memiliki hubungan yang kuat dengan mitologi Wakanda. Bahkan faktanya Dewi Bas yang disembah dan sebagai pelindung Wakanda adalah satu dari 3 dewa Mesir yang tergabung dalam The Orisha, yaitu sekumpulan dewa-dewi Wakanda ya kurang lebih seperti Enet di Mesir. Tawaret kemudian mengatakan, nah dengan begitu rumah sakit yang sekarang mereka berada adalah tempat yang sudah mereka kenali sebelumnya. Ini merujuk kepada latar belakang pengobatan Mark yang memang pernah dirawat di rumah sakit jiwa semasa kecilnya pada komik. Ya, kalau ini merujuk kepada sistem penghakiman mitologi Mesir kuno. Namun berbedanya di mitologi Mesir kuno di dunia kita, alih-alih dilempar ke gurun pasir dan membeku, jantung yang tidak seimbang akan dimakan oleh Amit. Kalian bisa cek video kami yang ini untuk mengerti mengenai Amit dan sistem penghakiman mitologi Mesir. Akibat tidak seimbangnya timbangan jantung mereka melawan bulu Ma'at, Tawaret menyarankan mereka untuk mengulang kembali ingatan mereka dan saling jujur satu dengan yang lain. Di salah satu ingatan, Stephen masuk ke dalam ingatan Mark yang sama sekali tidak ia ingat. Adik Mark yang seharusnya bernama Randall menggambar ikan mas bersirip satu, persis dengan ikan mas bersirip satu kebanggaan Stephen Grant.
Nah, setelah 5 episode, kita akhirnya tahu ternyata apa arti ucapan Stephen selama ini saat ia menelepon ibunya. Laters, Gators. Laters, Gators. Ucapan tersebut tampaknya ucapan yang sering diucapkan antara ibu dan anak tersebut saat mau berpamitan. Di sini, Stephen dan kita para penonton akhirnya tahu bahwa adik Mark meninggal tenggelam saat bermain dengan Mark di dalam gua. Tapi yang uniknya adalah adegan ini. Kita bisa melihat tengkorak dari sisa makhluk mati yang diinjak Mark memiliki kepala mirip dengan Khonshu. Ini memunculkan pertanyaan, apakah ada campur tangan Khonshu dalam kematian Randall? Di komik, setelah munculnya DID Mark, Khonshu memang sudah hadir di situ, seolah-olah membooking Mark menjadi miliknya di masa depan. Jadi tidak ada salahnya memiliki dugaan bahwa ada campur tangan Khonshu di dalam kematian Randall dengan tujuan membangkitkan DID milik Mark di serial Moon Knight. Terlebih, kita tahu bahwa setelah kematian adiknya, Mark disalahkan sepenuhnya oleh ibunya dan kerap mendapatkan perlakuan yang buruk dari ibunya tersebut. Hal ini memicu Mark membuat kepribadian baru sebagai pertahanan diri, yaitu Stephen Grant. Dan dengan begitu, pikiran Mark semakin melemah sehingga tujuan Khonshu pun berhasil. Namun, bukan meninggal saat masih kecil, di komik Randall Specter tumbuh dewasa dan menjadi villain bernama Shadow Knight yang tewas di tangan Mark Spector sendiri. Pada adegan ini, Stephen dan Mark berpindah ke lokasi di mana merupakan tempat pembantaian para arkeolog di misi terakhir Mark Spector. Di sini, ia akhirnya menceritakan latar belakangnya sebelum menjadi avatar dari Khonshu. Namun, latar belakang Mark di serial tetap memiliki perbedaan dengan di komik. Memang sih, baik di komik dan serial, Mark dikeluarkan dari kemiliteran karena gangguan kejiwaannya yang membuat ia suka berjalan di sekitar pos jaganya tanpa sadar, yang tentu saja membahayakan dirinya dan para tentara lain. Namun pada serial, Bushman adalah senior Mark di militer. Sedangkan di komik, Bushman hanyalah seorang tentara bayaran yang kebetulan tergabung di tim yang sama dengan Mark Spector. Nah, adegan Mark yang mendatangi kuil Khonshu terinspirasi bukan dari komik Moon Knight 1980, namun dari komik Moon Knight 2016. Bahkan, beberapa kalimat Khonshu terinspirasi dan diambil langsung dari komik ini. To be my hands, my eyes, my vengeance. Do you want death? Or do you want life? Sisanya tersedia hanya di versi serial aja. Kemudian mereka teralihkan kepada kenyataan bahwa fear is spreading in the upper world. Unbalanced souls are being judged and condemned to the sands before their time. Hal ini menyatakan bahwa ternyata di MCU penimbangan dan penghakiman jiwa yang dilakukan oleh Hero atas nama Amit selama ini memang dapat menilai jiwa manusia yang bersih atau seimbang ataupun yang kotor atau yang tidak seimbang. Bukan hanya sebagai alasan yang digunakan Amit untuk mencari kekuatan belaka. Setelah Dr. Hero di pikiran Mark meminta ia membuka dirinya kepada Stephen, ia membawa Stephen ke kamarnya dahulu. Di kamarnya tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tempat itu menjadi tempat di mana Mark pertama kali menderita DID dan membuat kepribadian Stephen Grant setelah ia merasakan ketakutan setengah mati oleh ibunya yang ingin menyiksanya. Tidak hanya itu, baik kita dan Stephen Grant sendiri akhirnya mengetahui bahwa Stephen Grant adalah kepribadian buatan yang berdasarkan nama karakter penjelajah di film Tom Buster yang merupakan film favorit Mark Spector. Sedangkan di komik, Stephen pertama kali muncul sebagai teman bermain Mark yang memiliki keinginan untuk menjadi pembuat film terkenal. Jika dipikir-pikir, latar belakang kedua versi Stephen ini seperti ironi, di mana versi komik Stephen Grant ingin menjadi pembuat film terkenal, sedangkan di serial dia diambil dari salah satu karakter film terkenal yang ada di film Tom Buster. Tidak hanya nama Stephen Grant, jika kalian rajin mengecek satu-satu nama yang ada di dalam poster tersebut, kalian bakalan tahu kalau nama-nama tersebut adalah nama orang asli yang terlibat dalam pembuatan serial Moon Knight ini. Selain itu, di kamar Mark ini terdapat gambar ikan mas bersirip satu yang digambarkan oleh mendiang adiknya sebelumnya.
Mungkin itu alasan kenapa Stephen sangat terikat dengan ikan mas bersirip satu. Ia berpikir bahwa dirinya menyukai tipe ikan mas bersirip satu yang ternyata itu hanyalah ingatan dari gambar mendiang adiknya. Kemudian ada mainan berbentuk timbangan yang seimbang. Ini mungkin bisa jadi merujuk ke timbangan yang digunakan kepercayaan Mesir yang tanpa sadar mungkin menandakan keterikatan Mark dari masa kecil dengan Khonsu dan mitologi Mesir. Mirip dengan di komik, Khonsu sudah membooking Mark bahkan sejak masih kecil. Kemudian di bawah timbangan tersebut ada dua tongkat seperti nunchucks. Ya, jika kita lihat, nunchucks simpelnya merupakan dua tongkat yang disambung menggunakan rantai atau tali. Tanpa penghubung, itu akan tetap menjadi dua tongkat berbeda. Bisa jadi ini merupakan alasan kenapa senjata Mr. Knight di serial adalah dua tongkat. Stephen kemudian juga mengetahui ternyata ibunya sudah meninggal. Menurut Mark Spector sendiri, saat mengetahui ibunya telah meninggal, di mana sebelumnya Mark dapat mengatur kapan dia bisa menggunakan kepribadian Stephen. Dan setelah kematian ibunya, sekarang seolah-olah kepribadian Stephen menjadi hidup dan berusaha mengontrol tubuh mereka dengan berbagai cara termasuk tidak tidur. Oleh sebab itu, kesimpulannya, yang ditelepon Stephen selama ini bukanlah ibunya, melainkan hanya halusinasi Stephen saja. Kita bisa lihat dengan jelas di adegan ini bahwa HP Stephen sama sekali tidak terlihat sedang menelepon seseorang. Dari kejadian ini juga, menurut perkataan Dr. Hero, Stephen, when you first came in here, I was worried you were never even going to be able to acknowledge more. What do you mean? I brought us here? After your mother passed. asal muasal rumah sakit yang kita lihat dari episode 4 ini bisa jadi tanpa sadar Stephen lah yang membuat rumah sakit ini untuk mengobati sakit hati dan jiwanya Mark setelah ia mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Atau bahkan dijadikan Stephen tempat untuk berkonsultasi masalah tidur yang dialaminya atau selama Mark mengambil alih tubuh tersebut. Yap, Stephen Grant, itulah namanya muscle memory. Walaupun Stephen dan Mark memiliki kepribadian berbeda, mereka memiliki tubuh yang sama. Itu sebabnya jika Stephen memiliki keberanian dan kemauan yang cukup, ia bisa berkelahi layaknya Mark Spector. Setelah Stephen menolong dan mengorbankan dirinya, ia membeku di gurun pasir dan timbangan pun menjadi seimbang. Tahu nggak kalau kematian Stephen seperti sudah diisyaratkan kepada kita di episode pertama saat seorang anak perempuan berbicara kepada Stephen. And did it suck for you? Getting rejected from the Field of Reeds? Mark yang berada di kapal itu tiba-tiba berada di sebuah padang yang kita tahu disebut dengan Field of Reeds, surganya kepercayaan mitologi Mesir dahulu. Jika dilihat-lihat, tempat tersebut lagi-lagi mirip seperti ancestral plan dari Black Panther. Apa jangan-jangan lingkungan dunia orang mati saling berbagi antara Mesir dan Wakanda pada MCU? Apalagi kelompok dewa Wakanda yang disebut dengan The Orisha memiliki 3 dewa Mesir dari The Enets. Sekian detail dari episode 5 Moon Knight ini. Jangan lupa berikan like dan share video kami jika kalian menyukainya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan cantumkan pertanyaan atau detail yang belum kami cantumkan di kolom komentar. Sekian dari video ini, see you on the next video.